Oke, di pertemuan kita hari ini, di siang ini, saya mau membahas mengenai integrasi numerik ya. Nah, metode yang pertama yang akan kita bahas itu metode Riemann. Di minggu kemarin saya sudah kasih link penjelasan videonya tentang metode Riemann itu di tahun sebelumnya. Nah, hari ini saya coba bahas dulu sedikit terutama untuk yang ada penggunaan software-nya ya. Oke. Nah, untuk kasus integrasi numerik itu integrasi itu integral ya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan integral, tapi bukan integral yang bentuknya eh, tak tentu ya. Artinya bukan bukan persamaan tak tentu, tapi dia punya nilai. Nah, ini contohnya misalkan ini, dia punya nilai A, nilai B dan nilai A-nya berapa, batas atas dan batas bawahnya berapa. Nah, eh, konsep integral ini ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini contoh persamaannya ini, kalau digambarkan dalam bentuk grafik atau kurvanya seperti ini persamaannya, grafik persamaannya seperti ini, ya. Nah, ini bisa diselesaikan. Jadi ketika nilai x-nya berapa diisi, nanti nilai x-nya ini batas atas batas bawahnya itu kelihatan nilainya. Jadi batas atas itu menyatakan areanya ini. Jadi area antara 0,5 sampai 3,5 misalkan. Nah, berapa areanya ini bisa kita hitung ya dengan menggunakan integral seperti itu. Jadi perhitungan integral ini adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus seperti biasa ya ngitungnya. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan cara kalkulus atau cara analitik biasa dengan menggunakan luas daerah. Jadi kalau persamaan ini dibentuk, ini contohnya misalkan gini ya. Saya balik ke GeoGebra dulu. Oke, misalkan persamaannya tadi adalah x kuadrat min 4x plus 3. X kuadrat min 4x, sini ya. X kuadrat min 4x plus 3. X kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini contohnya ini. Ya, contoh. Oke. Contoh ininya seperti ini. Sebentar kita lihat dulu, benar nggak nih persamaannya x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini ya contohnya ya. Contohnya ini. Kuadrat min 4x plus 3. Oke. Nah, kalau kita misalkan menghitung ininya saya besarkan ya. Oke. Kalau saya misalkan pakai ini adalah untuk menghitung integralnya, ya misalkan ini integral, saya tulis integral, ya integral x kuadrat ya min 4x plus 3 ya areanya kita lihat di sini di gambar ini tadi di slide-nya. Areanya adalah katakanlah 0,5 sampai 3,5 ya 0,5 sampai 3,5 0,5 misalkan ini 0,5 oke, sampai 3,5. Oke. Nah, areanya ini kalau kita lihat nih seperti ini. Ya. Nah, lihat ini 0,5 yang ini ya, 0,5 ini sampai dengan 3,5. Yang daerah yang diarsir ini ya, daerah arsir. Sebenarnya kan dia membentuk kotak kan ini. Ya, ini kan 0,5 sampai 1, 1 sampai 1,5, 1,5 sampai 2, 2. Nah, ini dia membentuk area. Jadi sebenarnya kalau ditentukan berapa nilainya, nilai luas area semuanya ini yang diarsir ini adalah 0 min 0,75. Jadi artinya dari penjumlahan total ini ditambah dengan total ini 0,5 sampai 1, 1,5, 1 sampai 1,5, 1,5 sampai 2, 2 sampai 2,5. Terus kemudian di daerah yang ini dihitung totalnya berapa. Jadi kalau digambarin ini ya yang ini. Nah, ini ada garis di sini. Ini kotak nih, satu kotak nih. Nah, ini nanti kotak lagi sini. Ya, semuanya dijumlahin. Hasilnya dapat min 0,75. Nah, kalau digambarkan di sini, nah 0,5 sampai ini.
Nah, sekarang saya ganti areanya ya. Ini areanya areanya saya ambil dari 0 sampai 4 ya. Ini 4. Saya rubah yang ini. Ini areanya 0, 0 sampai 4. Nah, jadi areanya tuh kalau kita lihat ya, jadi areanya tadi 0 sampai 4 di sini. Nah, jadi kita nanti tinggal bentuk bikin area yang diarsir ini kita jumlahkan luasnya, maka dapatlah segini area nilainya. Jadi dijumlahkan nilainya ini. Ya, jadi kalau kita hitung kita dapat nih areanya ini totalnya segini. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya kalau di ini ya. Jadi pengintegralan numerik itu merupakan cara untuk memperoleh jawaban hampiran. Jadi dengan menggunakan metode numerik kita nggak usah pakai cara kita biasa seperti di kalkulus, misalkan ini ya. Misalkan ini integral 01 x kuadrat dx. Nah, biasanya kan kita kalau pakai kalkulus biasa kan nanti di sini tambah 1 jadi 1/3 x pangkat 3. Nah, ini masukin areanya 0, 1. Nanti masukin 0 berapa, 1 berapa dikurangin ya. Nanti dapat nilainya berapa. Nah, kita nggak pakai cara ini. Yang kita pakai adalah cara integral numerik. Ya. Nah, integral numerik dia merupakan jawaban hampiran. Hampiran itu yang mendekati, bukan jawaban yang sebenarnya, tapi jawaban yang mendekati hasilnya. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira berapa Pak nilainya? Oh, nilainya adalah seperti kemarin saya pernah bilang 2 tambah 2 4. Ada yang jawabnya 1,9. Nah, 1,9 itu adalah hampiran terhadap jawaban yang sebenarnya seperti itu. Nah, untuk metode integral Riemann ini ya, dia merupakan integral yang digunakan dalam cara kalkulus. Jadi nanti kotak-kotak ini yang diarsir ini dihitung luasnya ini berapa. Ini dihitung berapa luasnya. Dihitung. Nanti ditotalkan, maka itu yang disebut sebagai luas daerahnya. Jawaban dari integral itu. Ya. Jadi pada metode ini luasan yang dibatasi oleh fx dan sumbu x dibagi menjadi n bagian. Nah, ini mau berapa bagian ini? Ya, n bagian. Jadi kalau misalkan range-nya adalah antara A sampai B, ini B, 0 sampai 4 tadi, kita bagi berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 6 kotak. Nah, ini n bagian, dibagi menjadi berapa kotak. Kemudian hitung tinggi dari setiap satu kotak ini, hitung. Nah, luas satu kotak ini adalah luas setiap persegi panjang di mana ini hasilnya. Nah, itu sebenarnya cara metode Riemann itu seperti itu dengan cara integral biasa ya. Contoh misalkan ini ya, ada nggak di sini contohnya? Oke. Nah, contoh yang lain misalkan ini. Areanya katakanlah seperti ini. Ya. Ini X dikali cos 3X ya dikali pangkat min 2X plus 0,35 yang warna biru ini. Nah, persamaannya ini ditarik kotak-kotak nih antara titik 0 sampai titik 3. Nanti kita bentukin semacam kotak-kotak ini ya untuk menentukan areanya ini berapa. Jadi area yang berpotongan terhadap sumbu X. Nah, ini kan terhadap sumbu X ya. Ini sumbu X-nya nih. Jadi kita ngitung nih berapa areanya ini, sumbu X. Nanti total luasnya ini ya, total luasnya ini yang ini L ini adalah gabungan dari total L luas yang 0, 1, 2, 3. Artinya luas dari ini L0 ini berapa nih masing-masing ini total luasnya? Ini L0, L1, L2, L3 terus ditambah dengan L berapa sampai akhir di sini batasnya. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, cara ngitungnya. Jadi jawaban itu nanti diperoleh seperti ini. Jadi jumlahnya berapa satu-satu ini. Maka diperoleh sigmanya ini jawabannya. Rumusnya H dibagi dengan H dikali dengan fx min 1 sekian. Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Nanti saya contohkan, saya demokan. Nah, ini ada algoritma Riemann. Pertama tentukan fx-nya dulu. Tentukan batas atas dan batas bawah dari fungsi tersebut. Tentukan jumlah pembaginya mau berapa. Hitung H-nya berapa. Nah, contoh misalkan ya, saya ambil Y sama dengan X kuadrat.
Saya hitung pakai Excel. Ya. Oke. Oke, ini saya hitung. Nah, ini kan soalnya gini, hitung luas yang dibatasi oleh dengan areanya ini. Ya. Nah, kita tentukan di sini. Nah, ini. Fx-nya, fungsinya dulu nih kita tahu. Itu adalah X kuadrat. X pangkat 2. Ya, saya tulis ini ya, saya besarin gini. Nah, kemudian range ini adalah batas atas, batas bawah. Batas atasnya misalkan adalah 1, batas bawahnya B-nya adalah 0. H-nya itu dihitung dari jumlah dari batas ini, atas ini ditambah dengan batas ini, kita bagi 2, 0,5. Ya, kita lihat nih algoritmanya, coba cek dulu ya, benar nggak nih saya. Takut saya salah H-nya ini. H adalah A min B, sorry, A min B bagi N, bukan ditambah ya. H A min B. A min B. A min B. Oke. Nah, 0,5 ya. Oke, kebetulan sama nilainya, jadi dikurangi di situ. Oke. Kemudian kita sudah tahu nih N-nya mau berapa bagi N. Nah, sorry, A min B bagi N. N-nya berapa? Di sini dilihat di contoh nih. Kita mau N-nya katakanlah 10. 10 itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kita mau membaginya sampai 10. Sorry, ini berarti saya batasin dulu di sini N-nya 10. Maka nilai H-nya adalah ya A, ini A dikurangi B, kita bagi dengan N. Nah, dapatnya 0,1. Ya. Jadi nanti pada saat dijalankan, pada saat kita hitung nilainya, ya pada saat kita hitung nilai ininya, ini pada saat kita hitung nilainya, ya nilai X-nya ini, ya nilai X-nya ini, yang ini, X ini adalah 0 sampai 10 kali, sampai 10, ditambah sebanyak ditambah H 0,1 ini. Ya. Jadi kita hitung di sini ya, ini X-nya, sorry saya ini X, saya hapus dulu ya, X. Maka di sini yang pertama mulainya dari batas bawah dulu, 0 misalkan di sini. Nah, berikutnya adalah ditambah 0,1 ini. Oke. Ini nanti tinggal kita tarik sampai berapa? 5, 1. Nah, tergantung kita mintanya ini. Ini sampai 10. Ya. Jadi dari sini sampai ini adalah banyaknya nilai H-nya sampai 1. Kita ambil sampai 1 ya, ini nilainya. Oke. Nah, kemudian masukkan ke dalam persamaan ini tadi, fx-nya tadi. Yang persamaan ini x kuadrat. Maka ini dikuadratkan. Ini kuadratkan. Oke. Oke, dapat ya nilainya dikuadratin. Nih, ini fx-nya nih, x kuadrat. Ya. Saya kecilin dulu biar cukup ya di sininya tuh. Ya. Tuh, ini ke samping ya, ini ke samping, ini ke bawah. 0,1, 0,2 dikuadratin 0,04 ini 0,04 ini kurang panjang ininya ya. Sorry. Ininya batasnya 0,2 ini harusnya 0,04 ada 0,04-nya di situ. Oke. Nah, kita sudah hitung totalnya ini ya, totalnya ini udah kita hitung. Nah, lihat rumusnya ini lihat. Luasnya itu adalah rumusnya disebutin di sini. Cara ngitung luasnya itu. Rumus itu adalah H dikali dengan sigma ini. Nah, sigma ini artinya, sigma yang ini, sigma ini, yang ini, itu artinya hasil ini, ya hasil fx ini kan fx ya, itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan, maka di bawahnya kita tambahkan di sini. Nah, makanya kita totalin sum, kita sum di sini totalnya. Oke, kita hitung totalnya dapat 3,85. Nah, ini totalnya 3,85. Yang ini, yang sum ini. Yang ini, sigma ini. Nah, kemudian nilainya, L-nya, maka dari sini kita dapat. Maka nilai L, nilai luasnya adalah H dikali. Ya, H kali kan, ini kan H. H-nya berapa? H-nya. H-nya adalah 0,0, mana H-nya tadi? 0,1 kita kali dengan 3,85. Yang ini. Ya, yang ini kita kali.
Oke. Oke, nah kita dapat nilainya adalah 0,1 kita kali dengan 385 ini. Oke. Nah, ini luasnya adalah 0,385 ya. Jadi ini jawabannya nih. 0,385. Nah, kalau kita hitung secara kalkulus nih, kalau kita hitung integralnya secara kalkulus, kita kan punya integral ini batas 1, ini 0, x kuadrat dx. Kalau masih ada yang ingat ya. X kuadrat ini turunannya nanti seperti integralnya ada x pangkat 3, pangkat tambah 1 semua nih. Nah, ini masukin 1 0. Kalau dia diganti 1 ini sepertiga. Kalau 0 maka dikurangi 0. Ini adalah sepertiga itu 0,33333 sekian. Nah, 0,33 ini hasil secara kalkulus. Ini sekian. Nah, hasil secara numerik ini. Maka yang ini kita kurangi dengan jawaban ini. Ya, ini kita sebut sebagai kesalahannya adalah 0, tingkat kesalahannya adalah 0,052. Seperti itu. Ini galatnya atau errornya, nilainya. Seperti itu. Ya, ini udah cukup bagus menurut perhitungan ini udah cukup bagus 0,05 ya. Oke. Itu ya. Nah, caranya gimana nih sebenarnya Pak kalau pakai GeoGebra? Ini saya ganti ini ya, saya hapus dulu nih. Tadi integral ya x kuadrat ya. Terus kemudian mulai dari 0 dan 0,1. Enter. Tuh, 0,33 ya jawabannya ini. 0,33. Nah, perhatikan ini. Kita lihat ini areanya nih. Ini saya besarin ya. Ini 0 sampai 1. Ya. Nah, sekarang saya hitung kalau ini totalnya 0,33 jawabannya. Ya, kalau 0,33 itu jawaban yang integral ini, yang ini nih. Ya, nah sekarang kita coba hitung ya. Kalau kita misalkan kita cara hitungnya, berarti yang 0,2 ini. Sekarang kita tulis di. Saya hitung dulu. Saya hitung dulu di sini integral. Saya hitung satu-satu nih, integral. Oke. Oke, saya hitung integral x kuadrat. Nah, ini 0 sampai 0,2. 0 sampai 0,2. Oke, ini 0. Yang ini 0 nilainya. Oke, saya hitung lagi integral. Saya hitung lagi x kuadrat. Nah, untuk yang 0,2 sampai 0,4. 0,2 sampai dengan 0,4. Oke, ini C. B-nya ya, B-nya 0, 0,02. Nah, sekarang kita hitung lagi nih terus nih. 0,4 sama ini 0,4 dan 0,6. Integral x kuadrat, x kuadrat, 0,4 sampai dengan 0,6. Nih, 5. Terus saya hitung lagi integral x kuadrat kita kurangi 0,6, 0,8. Oke, dapat nih ya. Nah, yang terakhir nih, integral x kuadrat dikurangi 0,8 sampai dengan 1. Enter 0,16. Nah, ini kita dapat nih. Nah, sekarang nilai dari A, B, A, ini kan B ya. Ini kan pertama nih 0,1 nih. Ini kita jumlahkan semua nih, berarti A, B. A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F. Kita hitung totalnya. Oke. 0,63. Sorry. 0, A ditambah B. Sorry, A ditambah B. Sorry, A-nya nggak usah. A-nya nggak usah ya, sorry. A-nya nggak usah. A-nya, sorry. Saya edit dulu. Ini A-nya nggak usah. Nah, dari B ya. Enter. Nah, ini jawabannya. 0,33. Jadi, masing-masing kotak yang ini, kalau kita perhatikan, ini kotak ini kotak 1, ya kita hitung. Ini kotak 2 ini kita hitung luasnya. Ini kita hitung, kita jumlahkan itu sama aja dengan ketika dari koordinat 0 sampai dengan 1.
Nah, ini adalah metode Riemann. Jadi ketika kita punya soal, maka soal ini kita bagi bentukin kotak-kotak seperti itu, ya. Itu metode Riemann, ya, sangat sangat gampang sekali dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau kita punya 6x kuadrat, misalkan ini ya, saya copy lagi nih. Saya tentukan. Ya, kita pakai Excel ya, kita hitung pakai Excel. Saya hitung sini Excel. Ini saya copy. Oke, ini fx-nya. Nah, kita tentukan dulu di sini. Fx-nya adalah 6x. Ya. Ini. Oke. Nah, ini dia fx-nya. Kemudian nilai A-nya berapa? A-nya itu adalah 0. Ya, 0. Dari range area ini. Terus B-nya 6. Sorry, ini 6. Batas atasnya, ini batas bawahnya ya. Batas atas dan batas bawah. Sorry, kebalik saya. Oke, ini saya tulis di sini. Nah, 0. H-nya berapa, Pak? H-nya adalah, N-nya dulu. N-nya mau berapa kita? Kita mau bagi berapa? Pak, saya mau bagi 10 aja biar enak baginya. Oke, maka nilai H-nya adalah batas atas, ini dikurangi batas bawah, kita bagi dengan N. Kita bagi dengan N-nya ini. Sorry, ini kita bagi dengan ini. Oke, dapat 0,6. Maka ketika kita tulis dari batas bawahnya adalah 0, ya, maka yang berikutnya adalah kita tambah ini ditambah dengan 0,6. F4. Oke. Nah, ini kita tarik sampai dengan 6. Ini tambah 6. Nah, ini 6-nya. Tak sini. Ya, kalau kita hitung nomor urutnya ya. Kalau kita hitung tuh 10, 11 lah kira-kira ya. Kalau kita mulainya kan dari 0 hitungannya ini kan 0. Iterasi ke 0, nah, maka ininya nanti jumlahnya tuh 10 di sini. Ya, jadi 10 ini menyatakan ininya. Ya. Jadi dia mulai nanti dari mana? Mulai dari 0 sampai 6. Mulai dari 0 sampai 6. Oke, kalau sudah tinggal masukkan ke dalam persamaan itu. Persamaannya fx-nya adalah 6x. Maka 6 kita kali dengan berapa? Kali dengan x-nya berapa? Dikurangi dengan x ini. Kita kuadratkan. Enter. Ya, karena 0, 0 ya, tinggal di copy ke bawah. Oke. Nah, ini dapat. Ya, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Dapat 59,4. Nah, berdasarkan rumus yang ada sebelumnya, ini kan dikali H dia. Jadi rumusnya itu untuk ngitung luasnya itu adalah rumusnya ini nanti dihitung sampai H. Sampai 10. Ini kan I 0, 0 mulai sampai 10. Dijumlahkan semua dapatnya 59,4. Maka cara ngitung untuk yang H-nya, maka L-nya sama dengan H-nya berapa? H-nya adalah 0,6 kita kali dengan 3,59,4. Nah, ini jawaban. Maka L-nya sama dengan KL adalah 0,6 kita kali dengan ini 35,64. Nah, ini jawabannya. Jadi luas areanya yang terbentuk adalah 35,64. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan GeoGebra. Ya. Rumusnya tadi x kuadrat 6x min x kuadrat. 6x min x kuadrat. Oke, ini saya buat file baru ya. Oke. Nah, fx sama dengan integral 6x min x kuadrat ya. Benar ya? Sorry, kita cek dulu. 6x min x kuadrat, oke betul. Nah, areanya adalah 0 sampai 6 areanya. 0,6. Nah, ini enter. 36. Nilainya adalah 36. Kalau kita hitung dengan cara integral biasa,
kita tadi dapat nilainya adalah berapa? Tuh, 35,64. Ya, seperti itu cara ngitung. Ini kan hampiran ya, dia menghampiri nilainya itu. Nilai hampirannya seperti itu. Jadi kalau kita hitung tuh 35,64. Nah, nilai aslinya adalah 36. Perhitungan dengan menggunakan kalkulus biasa itu adalah 36. Nih, 36 nilainya. Tuh, 36. Maka selisih galatnya atau errornya adalah ya nilai errornya adalah hasil yang 36 tadi kita kurangi dengan 35 ini. Nah, segini 36, 0,36. Ya. Di bawah 0,5 ya. Kan 36 ke 35 nggak terlalu jauh dibandingkan yang ini tadi kan. Ini 3 berapa tadi hasilnya? 3,85, sedangkan jawaban di sini tadi berapa tadi itu hasil hitungannya. Nah, itu kan buat agak berbeda hasilnya tuh seperti itu di situ. Nah, ini udah cukup bagus nih. Ya. Jadi cara ngitungnya adalah dihitung totalnya satu-satu, dihitung luas areanya. Ya, satu-satu terus dijumlahkan. Nah, kalau dia pakai cara biasa gimana, Pak? Ya berarti ini sama kayak tadi. Integral ya. Integral yang ini x kuadrat 6x min x kuadrat. Oke. 0 sampai 2. Nah, ini 1. Nah, ini 9,63. Kemudian yang berikutnya, integral berikutnya 6x min x kuadrat. Oke, ambil yang 2 sampai 4. 2,4 ter 17,3. Terus yang terakhir integral 6x min x kuadrat. Oke, mulai dari 4 sampai 6. Oke, nah ini udah tinggal kita jumlahkan. Berarti B ditambah C ditambah D. Tuh 36 kan? Sama ya dengan hasil ini tuh 36. Jadi satu kotak ini ya, satu kotak-kotak ini kita hitung. Nah, kalau kita bagi 10, maka areanya ini tadi kan gini dia. Kalau kita bagi 10, maka areanya itu 0 sampai 0,6 areanya itu. Berarti 0 sampai 0,6 itu areanya gini. Tuh, 0, ini kan areanya 0,5 ya. Nah, berarti 0,6 tuh nah 0 sampai 0,6 ini. Yang ini sampai sini 0,6. 0,6 nanti ditambah berapa lagi tadi? Ya, ditambah nilainya lagi berapa? Ketemu di sini. Jadi dibagi 10 areanya. Ya, jadi ada 10 area. Nah, ini kita hitung areanya cuma ada berapa tadi? Pakai 3. Ya, 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6. Jadi kalau dia 10, maka area ini yang kita bagi. Ya, kita hitung satu-satu, kita jumlahkan. Ya. Oke, itu contoh menggunakan metode Riemann. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, belum ya. Nah, ini sebenarnya sama dia, pakai sin cos x sin cos x dx. Cara ngitungnya sama dia ngitungnya. Ya, tinggal kita ambil batas atas, batas bawahnya, terus kita mau areanya berapa. Nah, ini dia minta areanya pakai 8, n-nya 8. Ya. Maka ketemu adalah 1/8. Maka berikutnya seperti itu cara ngitungnya. Ini contoh misalkan ini ya. Saya copy. Saya mau hitung berapa nilainya ya. Oke, saya hitung. Saya dapat nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, N-nya saya misalkan maunya 8. Maka H-nya adalah 1 dikurangi 0 dibagi 8. 1/8 ya. Nah, maka nilai X-nya ini nanti, X, ini fx. X-nya itu mulai dari 0, ya. Terus kemudian ini ditambah dengan 0,125. Oke. Ini saya tarik sampai 1. Oke, ini 1. Saya tutup nih. Nah, ininya saya hitung nih. 0, 1. Jadi iterasinya dari sini, ini sebanyaknya 8 ini harusnya. 8 ya. 8 itu adalah nilai H-nya tadi. Oke.
Nah, yang berikutnya fx. Fx-nya masukin ke rumus ini tadi, sin cos tadi. Ya, sin cos ini jangan khawatir, Excel ada sin aja, tinggal tulis sin, terus cos, masukin di sini nilai x-nya nih. Plek, masukin, tutup dua kali, enter, keluar. Jadi nggak usah mikir, aduh Pak, bingung Pak sin cos, nggak usah. Excel itu udah lengkap, udah tinggal di copy nilainya. Terus sum, nilainya sum, oke, 657, sekian. Maka luas adalah H-nya tadi adalah 0,125 dikali dengan ini 6579. 6,57956. Oke. Nih dapatnya hasilnya nih. Ini saya copy dulu ya. Copy, saya tambahkan ini. Nah, ini. Oke. Copy sini. Nah, ini dapatnya 0,8 sekian areanya. Oke, kita coba buktikan ya di integral ini. Ini saya hapus dulu semua. Buat baru aja nih. Don't save. Tadi rumusnya integralnya adalah integral sin x, ya, kurung ini cos x ya. Cos x, koma 0 sampai 1 ya kalau nggak salah ya. 0 sampai berapa? Oke, sampai 1 ya. 0 sampai 1. 0,1. 0,74 jawabannya. Tadi kita hitung dengan Excel 0,82. Maka selisihnya adalah 0,74 ya. Ini sama ini. Ini kita kurangi 0,74. Segini. Ya, 0,08. Galatnya ini nilai galatnya. Oke. Ya, itu ya. Tiga contoh menggunakan metode Riemann. Oke. Nah, sekarang di slide berikutnya ada dia seperti ini. Ya. Kita diminta ngitungnya ini latihan. Nanti kalian coba sendiri ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa dicoba, yang bisa dibuat. Oke, saya tambahkan di sini, saya copy dulu biar mudah. Oke. Nah, ini saya tulis di sini n-nya. N-nya, kemudian fx eksaknya. Eksak itu aslinya yang aslinya ya, yang kita hitung dengan dengan kalkulus integral Riemann ini, Riemann. Nah, saya tulis di sini. Fx. Oke, ini fx-nya dengan Riemann. Fx. Oke. Oke ya, ini seperti ini. Oke. Ini saya majukan, dibesarin. Oke. Oke. Nah, range-nya A-nya ditentuin sama dia. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Ini. Dengan N-nya yang berubah-ubah. Nah, ini adalah nilai N-nya ini. N-nya. N-nya itu adalah 10, 20, 50, kemudian 100, 500, kemudian 1000. Oke. Nah, sekarang F eksaknya. F eksak ini kan tadi kita hitung dengan soal yang ini. Tadi ini kan X kuadrat tuh kan ini ya, yang ini ya. Sorry, mana sih? Ini eksak tadi kan X kuadrat tuh mana ini tadi? Nah, ini X kuadrat. Kalau kita pakai cara biasa kan dengan rumus biasa, dia nilainya adalah berapa tadi itu? Kalau dengan cara biasa X kuadrat itu. Sorry, slide-nya tadi X kuadrat. Nah, ini ya, cara biasa 0,33. 0,33. Dengan cara biasa, kita dapat 0,33. Ini nggak berubah-ubah ini nilainya, 0,33. Ya, karena dia tetap terus nih. Karena kan eksak, mau berapapun juga nilai N-nya, dia nggak berpengaruh. Karena kan dia, eksak itu kan dihitung dari jarak ini total. Tapi kalau kita pakai Riemann, maka kita harus tahu N ini nanti harus ada H-nya di sini. Maka saya tambahin di ujungnya, ini nilai H-nya. H-nya. Maka nilai H-nya ini adalah, cara ngitungnya adalah
nilai ini 1, nilai batas atasnya dikurangi batas bawah, kita bagi dengan N kan, tadi itu. Ya, kita bagi dengan N. Ini saya kunci dulu yang M-nya ini. Saya kunci dulu. Oke. Oke. Nah, saya copy ke bawah. Jadi kalau yang ini, dia dikurangi N-nya ini. Selisihnya. Ya. Nah, nilai Riemann-nya gimana, Pak? Nilai Riemann-nya. Nah, nilai Riemann-nya itu tadi kita harus tahu, harus kita buat dulu satu-satu. Jadi di sini kita tulis dulu nih. H sama dengan 1. Jadi nggak bisa kita buat ini. H sama dengan 0,1. Di sini X, sini Fx. Ya, maka di sini 0. Maka yang berikutnya adalah 0 ini kita tambah dengan ini. Oke. Nah, ini kita sampai 1. Oke. Ini ya. Kita copy sampai 1. Jadi harus kita hitung dulu nih satu-satu. Ya, nanti kalian lanjutkan. Nah, ini kan tinggal dimasukin X kuadrat tadi kan, ini dikuadratin. Oke. Nah, dapat ya. Ini nanti tinggal di sum. Sum. Oke, dapat ini 3,85. Ya, nanti dikali H. Nah, ini untuk H-nya 0,1. Ya, nah, sekarang kalau H-nya misalkan H-nya itu berapa tadi? H-nya itu 0,05 gimana, Pak? Maka di sampingnya buat nih 0,05. Di sini 0,05. Ya, mulai dari 0, maka ininya nanti tambahkan dengan ini 0,05 ini. Oke. Nah, ini kalian copy sampai 1 batasnya. Dia sudah pasti bukan ini. Nah, ini kan segini, nambah lagi nih. Ini baru 0,5 nih. 0,9, 1. Oke. Ini. Nih, saya tarikin ke samping ya, biar bisa kelihatan. Tuh. Ya, nanti ini tinggal di-copy ke sini. Oke. Tuh, dapat nih ya. Ini kita sum. Oke. Tuh, 7,175. Ya, ini totalnya nih, total efeknya. Nah, sekarang kalau H ininya 0,02, tambahin lagi di sebelahnya lagi. Pak, kalau di sini 0,02 gimana, Pak? 0,02. Ini tinggal kita copy ke sini. Ini kita copy ke sini. Oke, ini ganti jangan ini, tapi ini. Nah, ini F4. Oke. Nah, tarik sampai 1. Ini 1 ya, sampai sini betul nggak? Baru 0,4 ini. Berarti kalau dia 1 sampai mana nih? Oh, ini. Oke, itu ya. Nah, nanti tinggal di copy ke sini. 1. Dapat ini. Tinggal kita sum. Oke, ini dapat. Nah, rumusnya, ini saya ambil 3 nih. Kalian nanti tinggal lanjutkan ini. Pak, kalau dia 0,01 gimana, Pak? Lanjutin lagi terus. Kalau dia 0,2 terus tambahin lagi berapa banyak di sini. Ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah rumusnya kan tadi kan cara ngitungnya kan gini. 0,1 ya hanya ini kita kalikan dengan total ini. Ya, ini kalikan dengan total ini. Maka rumusnya ini, yang ini nilai f increment ini adalah ya H ini kita kali. Kali dengan mana? Dengan ini. 3,85. Tuh. Yang ini kita kali dengan yang paling bawah nih totalnya. Bentar. Kemudian yang ini kita kali dengan nih. Oke. Ya. Nah, di sini sampingnya tulisin errornya buat ngeceknya. Tinggal dikurangi aja hasil yang ini, kurangin ini. Ya, pakai absolut aja di depannya ya, biar positif nilainya. Oke. Oh, gitu ya.
Nah, sekarang 3 ini tambahin sama kalian, lanjutkan. Ya, yang ini lanjutkan nilainya. Oke. Ingat ya, 10 ini 10N ini kan dia menjadi 10 di sini. Berarti kalau di sini 20, berarti 2 kali lipatnya nih. Ya, 10 20 berarti ini 20 baris di sininya. Yang ini 50 berarti ini sampai ini ada 50 nih kalau kita hitung. Coba kita hitung ya. 0. Ini saya ini dulu, insert dulu. Oke. Ini saya hilangkan. Oke. 0 1. Kalau saya tarik di sini tuh 50. Nah, 50 itu yang ini. Ya, 50. Kalau ini 20. Berarti kalau 100, 2 kali lipatnya dari ini. Nah, ambil total terakhirnya itu. Hitung nilainya. Gitu ya. Lanjutin. Silakan dilanjutin nanti yang tugas yang ini. Nih, errornya itu tinggal dikurangi aja. Ya, absolute tadi. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan? Silakan.